Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku, ada sebuah syarat di dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Di dalam kitab ini ada 6 syarat menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, merupakan perbuatan yang sangat mulia. Agar ilmu itu bisa menjadi berkah, agar ilmu itu bisa menjadi bermanfaat di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya di dalam menuntut ilmu itu ada syarat-syaratnya. Dan syarat ini sangat penting sekali, menjadi dasar, menjadi sebuah pedoman yang harus kita pegang dengan benar-benar. Yang pertama, zakat, ad-zaka'u, kecerdasan. Dalam menuntut ilmu tentunya membutuhkan kecerdasan. Bertujuan untuk mudah dalam memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan keseharian kita. Akan tetapi kecerdasan itu bukan hanya soal intelektual. Yang dimaksud kecerdasan di sini juga mencakup kecerdasan hati, kesungguhan untuk memahami ilmu-ilmu agama Islam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kita semuanya dari perut ibu kita masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Benar-benar kita tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu Allah memberikan kepada kita as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan,
wal afidata, dan hati. Tujuannya untuk apa? La'allakum tashkurun, untuk bersyukur. Maka dari itu kita bisa mengambil suatu faedah dari ayat ini. Pendengaran, penglihatan, hati kita harus digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita mondok, penglihatan kita digunakan untuk hal-hal kemaksiatan. Jangan sampai tujuan kita ke pondok ini salah. Pasti kita tujuannya semuanya untuk menuntut ilmu. Kalau niat hatinya sudah salah, di awal itu akan males-malesan, masuk kelas terlambat, suruh ngafalin, suruh memahami, ogah-ogahan. Itu dikarenakan hatinya salah. Disuruh nuntut ilmu ke pondok, di dalam pondok bikin pelanggaran. Jadi kalau hatinya jernih, dia pasti sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Semua peraturan ditaati. Yang kedua, kesungguhan. Kesungguhan juga termasuk keberhasilan dalam menuntut ilmu. Orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu akan mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ridha Allah, maka Allah itu benar-benar akan menunjukkan kepada jalan yang benar. Jadi seseorang dalam menuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh. Kesungguhannya itu harus dipupuk terus. Jangan sampai pertama semangat, tapi dengan berjalannya waktu diuji kesabarannya, males-malesan, ogah-ogahan masuk kelas. Di kelas cuma tidur-tiduran, sampai parahnya ada yang tiduran sampai ndelosor. Jadi semangat itu harus dipupuk terus, kesabaran dalam menuntut ilmu. Syarat yang ketiga, kerja keras, al-ijtihad. Setelah sungguh-sungguh harus ada kerja kerasnya. Jangan cuma saya ini sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sampai kelas gak bawa buku, sampai kelas tidur-tiduran. Kalau dia benar bersungguh-sungguh dan ada istihadnya, kerja kerasnya, pasti dia ke kelas bawa buku, perhatian. Kalau malam belajar, dihafalin, dipahami. Masa setiap ustadz masuk kelas, pertama kali yang ustadz tanyakan, malam belajar enggak? Rata-rata hampir satu kelas yang setiap ustadz masuk itu kebanyakan enggak belajar sama sekali, sehingga banyak yang berdiri.
Saya tanyain, seminggu berapa buku yang kalian baca? Yang antum baca? Sama sekali nggak baca. Ada juga ada yang baca tapi nggak habis satu buku dalam satu minggu. Kalau kalian benar, sungguh-sungguh dan juga kerja keras dalam menuntut ilmu, pastinya setiap hari penuh dengan membaca buku, belajar, mengisi waktu-waktu kosong itu penuh untuk menuntut ilmu. Jangan cuma masuk kelas plonga-plongo, ditanyai cuma bengong, gak nyambung. Itu jangan sampai. Maka dari itu harus banyak-banyak untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, bulghah, bekal. Menuntut ilmu itu juga perlu memenuhi kebutuhan fisik seperti makan. Makanan itu harus dijaga, gizi, biaya. Nuntut ilmu harus butuh biaya. Kalian bayar SPP, ya jangan sampai telat, harus tepat waktu, karena ilmu itu nggak gratis ya. Dan fasilitas belajar. Fasilitas belajar itu sangat mendukung. Kalau fasilitas belajarnya kurang, tentunya hasil yang akan dicapai itu juga kurang. Yang kelima, bimbingan guru. Dalam menuntut ilmu tentunya perlu bimbingan guru. Ini banyak sekali yang disalahgunakan oleh para santri. Ketika dibimbing, mereka malah ogah-ogahan. Sampai ada ustadz itu, saya pribadi membimbing santri, saya sudah bersungguh-sungguh membimbingnya. Ketika dia maju mengumpulkan tugas, subhanallah, sangat disayangkan sekali. Dia melontarkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Orangnya juga hadir di sini. Mungkin ini untuk pelajaran kita semua ya. Saya sudah membimbingnya dengan secara baik-baik, tapi tidak tahu kenapa dia melontarkan kata-kata yang tidak baik. Saya juga nggak marah, ya saya juga nggak mengurangi nilainya. Nah, contoh seperti ini tentunya tidak pantas dilakukan oleh seorang santri. Gimana ilmunya bermanfaat, gimana ilmunya barokah. Syarat yang terakhir, waktu yang lama sepanjang hidup. Untuk ilmu itu sepanjang masa. Jangan sampai mencukupkan dengan ilmu yang sudah kita dapat. Seorang penuntut ilmu itu harus ada rasa haus, ingin tahu, mengejar. Jangan menunggu dikejar ilmu, tapi kita yang mengejar. Kita harus bersusah payah dalam menggapai suatu ilmu itu. Jangan nunggu dikejar oleh ilmu. Jadi ini 6 syarat dalam menuntut ilmu. Sebelum
apa yang saya sampaikan saya tutup. Mungkin saya akan menanyakan kepada beberapa orang tentang 6 syarat dalam menuntut ilmu. Virus, mana virus? Dirus. Yang pertama apa, Rus? Dafa, kecerdasan. Ya, setiap santri itu pasti cerdas, apalagi santri pondok Raudhatul Quran, semuanya cerdas. Cerdas itu bukan berarti cerdas di dalam akademik saja. Cerdas dalam menuntut ilmu, cerdas dalam mengamalkan, gak cuma menuangkan di atas lembar ujian. Yang kedua, Rus, apa? Sungguh-sungguh. Antum sungguh-sungguh enggak? Kurang ya. Dalam menuntut ilmu itu perlu untuk apa? Sungguh-sungguh. Ojo celelean. Jangan main-main dalam menuntut ilmu. Kalau diterangin semua ustadz yang mengajar kalian di kelas itu, jangan sampai enggak sungguh-sungguh, diperhatiin benar-benar. Ustadznya nerangin malah ngobrol. Ustadznya nerangin malah tidur-tiduran. Jangan sampai, yang harus. Yang ketiga, kerja keras. Kalau nuntut ilmu ya aja sak penake dhewe. Disuruh belajar malah nggak belajar, disuruh memahami buku, males saya memahami buku. Mendingan berdiri setiap hari 8 jam. Jangan sampai. Dan terakhir, Rus, selanjutnya bekal. Nuntut ilmu itu perlu bekal. Selanjutnya bimbingan. Ya, nuntut ilmu itu juga perlu bimbingan. Jangan sampai kalian itu dibimbing oleh seorang ustadz malah mengucapkan ucapan yang tidak pantas. Hati-hati. Walaupun ustadznya itu, walaupun seorang gurunya itu tidak marah, biasa-biasa saja, tapi kalian harus mengkoreksi diri kalian sendiri. Takutnya nanti 2 tahun, 5 tahun atau kehidupan selanjutnya ilmu kalian itu tidak berkah sama sekali. Sia-sia kalian belajar. Selanjutnya, Rus, waktu yang lama. Nuntut ilmu itu memerlukan waktu yang lama. Jangan cukup dengan apa yang ilmu kita dapat, tapi kita harus menghadirkan rasa haus untuk menggapai ilmu itu. Alhamdulillah. Ini virus murid kesayangan Ustaz. Saking sayangnya setiap pelajaran Ustaz berdiri terus. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kita cukupkan sekian yang bisa saya sampaikan. Terus siapa yang suruh duduk? Mungkin nanti akan dilanjutkan Ustaz yang lainnya yang lebih berilmu daripada saya. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tatim bidai kafatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.